Semangat pagi, salam sejahtera. Sebagai treasurer regional chief ekonomis dari Indonesia Pak Karena dia sampaikan ke KPPN agar dia bisa melakukan rekon. Letter SP2D adalah penolakan atau pengembalian atas pemindah bukuan. Komen 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali lagi dalam podcast Komet 2, Kombur Medan 2. Seperti biasa, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan tugas dan fungsi serta layanan yang ada di KPPN Medan 2. Nah, pada episode podcast kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik dan tentunya penting untuk dipahami bersama. Topik tersebut ialah retur SP2D. Retur SP2D cukup sering terjadi dan dialami oleh para satuan kerja mitra KPPN. Apa sih retur SP2D itu dan mengapa topik ini penting untuk dibahas bersama? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita langsung sambut saja narasumber kita hari ini, Bang Zainul Arifin atau yang akrab disapa dengan Bang Inul selaku staf pelaksana di seksi Bank KPPN Medan 2. Selamat pagi Bang Inul. Gimana kabarnya Bang sekarang? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Tetap semangat, walaupun banyak kerjaan, apalagi udah mau akhir tahun, harus tetap semangat ya Bang ya. Nah, kali ini kita mau bahas-bahas sedikit tentang retur SP2D nih Bang. Nah, retur SP2D itu sebenarnya apa sih Bang? Ya, retur SP2D itu sendiri diatur ya di Per 9 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian retur SP2D. Retur SP2D adalah penolakan atau pengembalian atas pemindah bukuan dan atau transfer pencairan APBN dari bank penerima kepada bank pengirim. Nah, secara sederhananya, retur SP2D adalah SPM yang SP2D-nya sudah terbit, namun uangnya belum masuk ke rekening penerima. Jadi seperti itu sederhananya. Itu ya Bang. Jadi uangnya nggak masuk ke rekening penerima. Betul. Itu kenapa Bang penyebab terjadinya retur SP2D itu Bang? Di sini ada beberapa penyebab ya terjadinya retur SP2D. Yang pertama, kesalahan nama pemilik rekening. Yang kedua, kesalahan nomor rekening. Yang ketiga, nama bank penerima salah. Dan yang terakhir, rekening sudah tidak aktif. Nah, di mana kesalahan-kesalahan retur ini terjadi ya ketika satuan kerja itu menginput pada aplikasi Sakti, supplier pada aplikasi Sakti. Nah, pada kolom nama pemilik rekeningnya tidak sesuai dengan buku rekening atau rekening koran. Begitu juga di nomor rekening pada kolom pada Sakti tidak sesuai dengan buku rekening. Begitu juga dengan nama bank yang tidak sesuai dengan buku rekening atau rekening koran. Nah, yang terakhir satuan kerja harusnya memastikan ya bahwa rekening pada supplier yang disampaikan ke KPPN rekeningnya sudah aktif gitu, dan melalui pengecekan pada internet banking. Jadi sebenarnya sebagian besar penyebabnya itu karena satkernya itu salah menginput data yang seharusnya ya Bang ya, sehingga terjadilah retur ini. Lalu di KPPN Medan 2 ini sendiri gimana Bang kondisinya? Apakah mungkin sering terjadi retur atau bagaimana? Nah, ini pada KPPN Medan 2 setiap bulannya itu terjadi retur ya. Ini menurut data dari Omspan, di bulan Januari itu ada 4 penerima retur. Kemudian di Februari ada 251 retur ya. Nah, di sini terjadi peningkatan yang begitu drastis ya. Nah, di mana retur SP2D ini didominasi oleh satuan kerja Makodam dengan alasan rekening sudah tutup. Jadi satuan kerja itu belum memastikan ya bahwa supplier yang disampaikan ke KPPN rekening itu haruslah aktif ya dengan mengecek melalui internet banking atau mobile banking. Di bulan Maret itu terjadi 43 retur, di bulan April 36 retur, Mei 31, kemudian Juni 42 penerima, Juli 39, Agustus 36, September 37, dan di Oktober ada 21
penerima. Jadi kalau kita lihat, mungkin kalau di semester 2 ini jumlah returnya itu semakin berkurang lah ya Bang. Betul. Nah, kalau misalnya retur ini sendiri tidak kita segera atasi, apa sih Bang dampak yang bisa ditimbulkan dengan adanya retur? Di sini ada beberapa dampak ya akibat dari keterjadian retur. Yang pertama, terhambatnya pencairan dana. Yang keduanya, adanya idle cash. Yang ketiga, tidak efektifnya biaya dan waktu. Dan yang terakhir, kurang optimalnya pencapaian waktu satker. Nah, di sini jelas bahwa ya, ketika terjadinya retur, maka terhambatnya pencairan dana. Yang seharusnya SPM yang disampaikan ke KPPN 1 jam bisa terbit SP2D dan satuan kerja atau penerima dapat menikmati APBN. Dengan adanya keterjadian retur, maka jadi terhambat ya. Jadi retur itu akan muncul 2 hari setelah SP2D diterbitkan. Nah, di sini KPPN terus berusaha ya agar penyaluran SP2D berjalan dengan lancar, sehingga KPPN menargetkan ya penyelesaian retur SP2D 5 hari kerja. Wah, jadi banyak banget ya Bang sebenarnya dampak yang bisa ditimbulkan dari retur ini, dan oleh karena itu kita harus betul-betul lebih serius lagi nih dalam menangani retur SP2D. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan retur ini seperti apa Bang mekanismenya? Ya, mekanisme untuk penyelesaian SP2D pada KPPN ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, KPPN menyampaikan surat pemberitahuan retur SP2D dengan dilampiri daftar retur SP2D. Yang kedua, satuan kerja yang mengalami retur melakukan perubahan data supplier. Yang ketiga, satuan kerja menyampaikan berkas kelengkapan penyelesaian retur SP2D. Yang terakhir, KPPN memproses retur SP2D sehingga pada akhirnya rekening retur mendebit dana ke rekening tujuan. Untuk berkas kelengkapan penyelesaian retur SP2D, satuan kerja dapat melengkapi ya. Yang pertama, surat pemberitahuan dan daftar retur SP2D dari KPPN. Yang kedua, daftar alat perbaikan rekening. Yang ketiga, surat alat atau perbaikan data rekening. Yang keempat, SPTJM. Yang kelima, fotokopi halaman depan buku rekening, ADK BCSR atau BCSU untuk pendaftaran supplier baru atau data supplier, memerlukan perubahan pada nama bank, nama dan atau nomor rekening, surat permintaan perubahan data supplier, ADK perubahan data kontrak apabila perubahan data supplier mengakibatkan perubahan data kontrak yang telah didaftarkan di SPAN, dan yang terakhir, surat keterangan rekening aktif apabila penyebab retur adalah rekening pasif. Untuk lebih lengkapnya, satuan kerja dapat melihat kelengkapan penyelesaian alur retur melalui situs KPPN Medan 2. Baik, jadi untuk lebih lengkapnya, Sobat Komet 2 bisa mengeceknya langsung di website KPPN Medan 2. Dicatat apa aja nih berkas-berkas yang perlu dilampirkan untuk menyelesaikan retur ini. Nah, untuk upaya-upaya, langkah-langkah yang telah dilakukan KPPN Medan 2 sendiri itu Bang seperti apa? Di sini KPPN ya membuat alat bantu berupa inovasi, yaitu Eraser, yang merupakan singkatan dari edukasi gerakan Zero Retur yang berisi formulir checklist ya kebenaran supplier. Nah, inovasi itu sendiri dibuat untuk meminimalisir keterjadian retur, di mana formulir itu berisi yang pertama memastikan kebenaran nomor rekening supplier atau penerima, yang kedua memastikan rekening masih aktif, dan yang terakhir telah melakukan konfirmasi kebenaran rekening penerima melalui internet banking atau mobile banking. Baik, nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bang. Kira-kira nih harapan Abang untuk kedepannya seperti apa terkait dengan retur ini khususnya di KPPN Medan 2? Ya, harapannya jumlah retur itu bisa menurun ya. Kalau bisa harapannya 1 bulan itu 5 atau sampai 10 penerima ya, sehingga volume kerja di KPPN
tidak fokus hanya mengerjakan retur ya. Nah, KPPN bisa mengerjakan tugas lainnya, fokus kepada TKD, ya, pengelolaan rekening, dan lain-lainnya. Nah, satuan kerja itu sebelumnya harus mengajukan SPM, khususnya yang rentan untuk retur seperti tipe 6, hendaknya menyampaikan ke KPPN permohonan validasi rekening ya, sehingga tidak akan terjadi retur. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk perbincangan kita tentang retur SP2D ini ya Bang. Jika Sobat Komet masih mau lebih dalam lagi untuk mengulik retur ini, bisa mengunjungi di situs website KPPN Medan 2 atau bisa juga langsung datang ke KPPN Medan 2 untuk berkonsultasi dengan CSO maupun dengan pegawai di seksi Bank KPPN Medan 2. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Inul sudah hadir untuk menjadi narasumber kita kali ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.